Pak Ruli dulu, saya mau tanya ini. Tiba-tiba ada nongol Adi Haryadi. Bagaimana ceritanya nih, Pak Ruli? Ya, memang betul. Kehadiran Adi ini semacam secercah buat cahaya buat kami. Itu berawal ketika bulan Agustus, kalau nggak salah itu, Adi ini menghubungi ada vlogger di Cirebon yang namanya Ferry, kemudian disambungkanlah kepada Pak Deddy Mulyadi. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah saksi langsung yang melihat kejadian itu, di mana kejadian itu adalah kecelakaan. Kenapa dia menjadi saksi dan mau menjadi saksi? Karena menurut dia ini adalah demi kebenaran. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa baru sekarang? Jadi saya perlu jelaskan bahwa Pak Adi ini adalah seorang musafir. Dia berkeliling sampai 2 tahun keliling Pulau Jawa jalan kaki hanya untuk berziarah ke makam dan lain sebagainya. Sehingga 2016 dia tidak tahu ada masalah ini, tidak tahu ada pembunuhan. Nah, dia tahunya ini 3 bulan terakhir ini ketika dia buka-buka Media atau media sosial mungkin? Media sosial, baru dia lihat di situ. Dan dia pikir bahwa wah ini nggak mungkin. Ini menurut dia ya, pengakuan kepada saya bahwa ini adalah kecelakaan. Oleh karena itulah dia kemudian menghubungi saudara Ferry yang jadi vlogger lokal di Cirebon, dan saudara Ferry kemudian menghubungkan kepada Pak Deddy Mulyana. Kira-kira gitu. Ya, Pak Ruli, saya pengen tahu konkretnya kenapa tiba-tiba pada hari Kamis lalu Adi Haryadi bisa langsung diperiksa Barreskrim Polri. Ceritanya seperti apa tuh, Pak? Jadi begini, kira-kira 1 bulan yang lalu kami mengadukan saudara Rudiana ke Mabes Polri. Saya nih, di mana tuduhannya adalah selain dia melakukan penyiksaan, juga kesaksian palsu. Itu yang kami lemparkan laporan polisi yang sudah kita buat 1 bulan yang lalu, dan kemudian prosesnya barulah mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi. Mabes Polri melakukan penyelidikan, dan kemudian salah satunya yang diperiksa itu adalah saudara Adi. Begitu. Ya. Ini adalah untuk kasus pengaduan kami terhadap Rudiana. Gitu. Ya, Pak Ruli, Anda yakin sebagaimana keyakinan Adi Haryadi bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan apalagi pemerkosaan? Ya. Begini, tentu kami yakin bahwa ini adalah kecelakaan, karena fakta-fakta yang sebelum-sebelumnya telah diungkapkan ini makin terang lagi. Gitu. Kalau waktu itu belum ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat langsung, hari ini ada 3 yang melihat langsung kejadian itu. Yaitu tadi sudah disebutkan Pak Adi, kemudian Pak Ismail, kemudian Pak Purnomo. Nah, 3 saksi ini melihat langsung kejadian itu. Nah, bagaimana kami tidak yakin tentang masalah ini gitu. Nah, oleh karena itu dalam PK kami, selain kami membahas soal putusan pidana yang sudah dijatuhkan, kami juga membahas masalah kecelakaan ini. Gitu. Jadi itulah keyakinan kami setelah adanya saksi-saksi baru yang tiba-tiba muncul. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini dibuat-buat. Waduh, saya dalam memegang perkara ini juga khusus untuk 7 terpidana ini adalah mencari keadilan untuk mereka. Ya. Nah, mungkin inilah keadilan yang datang. Iya, ditemukannya Adi Haryadi ini, Pak Ruli, memang atas inisiatif yang bersangkutan sendiri, kemudian menghubungi pihak-pihak tertentu, atau ada yang menjebatani, misalnya Kang Deddy Mulyana itu lewat Deddy Mulyadi maksud saya. Bagaimana Pak Ruli? Ya, begini, ada vlogger di Cirebon namanya Ferry, kemudian Ferry itu nelfon saya. Nah, ini bagaimana Pak, ada saksi yang begini-begini yang menyaksikan. Waduh, saya kira ini adalah saksi yang baik dan bagus.
Kebetulan Pak Dedi ada di Jogja. Saya mengarahkan supaya ditemukan saja dengan Pak Dedi untuk di cross check apakah itu benar dan lain sebagainya. Itu Pak.